Ya, jadi saya membeli bibit kangkung, kemasannya seperti ini ya. Kemasannya langsung dibungkus seperti ini sebanyak 1 kilogram. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel kebanggaan kita, Alfian Candela. Oke teman-teman, untuk pada video saya kali ini saya akan menunjukkan eh, bedengan saya pada 4 hari yang lalu. Saya tanamkan kangkung. Jadi bedengan seperti apa yang saya buat untuk menanam kangkung, dan juga bagaimana tips-tips yang saya akan bagikan mengenai menanam kangkung yang baik dan benar. Simak video saya sampai selesai. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar teman-teman semuanya bisa mengetahui update-update video saya yang menarik lainnya. Oke, langsung saja kita melihat bagaimana saya membuat bedengan yang saya gunakan untuk menanam kangkung cabut atau biasa disebut kangkung darat. Simak video saya berikut. Ya teman-teman, ini adalah bedengan yang saya buat 4 hari yang lalu. Jadi ini ya, saya menggunakan selebar 1 meter dari sini sampai di situ. Lebar 1 meter dan panjangnya ini sekitar 6 meter. Ya, ini baru satu bedengan untuk sebagai pembelajaran saya apakah tanah di daerah sini bagus untuk ditanami kangkung, dan juga saya mau meneliti apakah di lahan ini terdapat hama-hama yang bisa merusak pertumbuhan kangkung. Jadi kangkung yang saya tanam di sini satu lubang ini di sini satu lubang dalam 1 meter, lebar 1 meter ini memanjang melebar. Saya tanami 4 lubang, 1 2 3 4. Jadi tiap satu lubang saya taruh bibit sebanyak 6 sampai 7 biji. Jadi itu cukup ya untuk lahan sekecil ini. Satu bedengan, satu lebar 1 meter ini saya tanami 4 lubang. Tiap lubang saya taruh 6 sampai 7 biji bibit kangkung. Saya juga tidak tahu ya ada berapa lubang kemarin saya taruh di satu bedengan ini. Yang jelas satu bedengan 6 meter ini bisa mencapai 10 ikat atau lebih. Itu target saya nantinya. Dan juga jangan lupa buat teman-teman, diharuskan ada parit ya di samping bedengan untuk aliran air. Supaya apa? Supaya pupuk yang kita taruh di bedengan ini ada pupuk. Supaya pupuk-pupuk ini ya, supaya pupuk-pupuk ini tidak larut dibawa oleh air hujan. Jadi kita harus membuat bedengan selebar 1 kilo seperti ini ya. Sekitar ya 20 cm, 25 cm lah. Seperti itu, atau 20 cm sepertinya ini. Jadi kita harus membuat parit juga di sisi kanan dan kiri bedengan supaya air tidak membawa pupuk yang sudah ditaburin di dalam bedengan. Oke, pupuk yang saya gunakan
Jadi saya pakai metode saya taburin pupuk-pupuk ini ya, pupuk NPK. Saya taburin pupuk NPK, tidak saya kocor juga. Saya hanya menabur. Setelah saya tanam, saya taburin pupuk lalu saya siram. Karena menurut saya di awal pertumbuhan nantinya sudah terdapat nutrisi-nutrisi dari pupuk seperti itu. Jadi saya mencoba untuk penggunaan pupuk pada awal tanam seperti itu. Jadi apakah nanti kangkung itu tumbuh subur atau tidak, kita lihat nanti ya. Mudah-mudahan tumbuh dengan subur dan padat berisi. Pupuk NPK-nya juga tidak terlalu banyak ya, sedikit saja. Nanti kalau pupuk NPK ini sudah mulai habis, sekitar umur 20 hari 19-20 hari setelah tanam, jika ini pupuk NPK-nya sudah habis, mungkin saya taburin sedikit juga untuk pupuk NPK tambahan, supaya sebelum panen akan menghasilkan kangkung yang padat berisi dan lebat dan mempunyai daun-daun yang sehat. Untuk lahan ini ya, lahan ini baru saja saya tebas, saya bebaskan lahan ini dari gulma-gulma seperti itu ya. Nanti dari satu bedengan ini saya akan tambah bedengan di sebelah situ. Saya akan bersihkan semak-semak ataupun kayu-kayu yang mengganggu. Dan diingat teman-teman semuanya bahwa kangkung harus selalu disiram. Jadi jangan sampai tanahnya kering-kering seperti ini ya. Harus selalu disiram. Jadi di sini agar memudahkan saya penyiraman, jadi saya tanam dan buat bedengan di dekat aliran sungai. Jadi ada aliran sungai di bawah situ ya. Ini seperti lereng, bukan juga perbukitan ya. Jadi memudahkan saya untuk penyiraman dalam merawat kangkung. Kangkung yang saya beli juga kangkung yang murah ya, sekilo sekitar 50.000 saya beli di toko pertanian dan penjualan pupuk. Jadi mungkin seperti itu untuk perawatan awal menanam kangkung cabut. Perlu diingat teman-teman, jangan sampai penggunaan pupuk terlalu banyak pada kangkung. Takutnya bukannya tumbuh, malah kangkungnya nanti cepat menguning dan mati seperti itu. Ya, jadi saya membeli bibit kangkung, kemasannya seperti ini ya. Kemasannya langsung dibungkus seperti ini sebanyak 1 kilogram. Jadi 1 kilogram ini seharga 50.000 seperti yang saya bilang tadi. Jadi lumayan banyak ya, seharga 50.000. Dan ini juga kualitasnya sangat baik ya, biarpun tidak ada mereknya, tapi saya yakin ini bibitnya bagus karena juga padat dan sedikit sekali bibit yang rusak-rusak seperti itu ya. Oke guys, ini bedengan pertama yang saya buat.
yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ini saya sudah bersihin. Saya akan membuat bedengan yang kedua. Jadi sama ukurannya, di situ lebarnya 1 meter. Saya juga akan membuat lebar 1 meter dan panjang sampai di sini 6 meter. Sama juga ini ya, lebar 1 meter dan panjang ke atas sana 6 meter. Saya akan membuat 2 bedengan. Tadi sudah saya bersihin yang ini. Maaf saya nggak videoin karena ngebersihinnya juga cuman pakai cangkul, jadi nggak perlu di videoin. Pasti teman-teman semuanya juga sudah tahu ya cara membersihkan gulma-gulma, bagaimana caranya. Tapi ingat ya teman-teman, sebelum saya bersihin menggunakan cangkul ini ya, ini gulma-gulma yang sudah kering, sudah lama ya saya semprot menggunakan bas Malang. Pada video saya yang sebelumnya, bagaimana cara mengatasi gulma membandel di lahan perkebunan kita. Jadi setelah gulmanya mati, sudah lama sekali, sudah netral ini lahan kita, sudah siap untuk ditanam. Jadi sekarang saatnya saya membuat bedengan. Jadi karena saya skala kecil saja untuk kangkung ini, jadi saya membuat bedengan kecil dulu, nanti bertahap ini yang kedua, lalu saya bebaskan lagi lahan di situ sampai semuanya di sini akan saya tanami kangkung, tapi bertahap dan pelan-pelan. Oke, saya buat dulu ya bedengan yang ada di sini, bedengan yang kedua. Ya teman-teman, untuk membuat bedengan sebaiknya lahannya digemburkan dulu ya, dicangkul-cangkul dulu seperti ini untuk dasarnya. Lalu setelah itu kita lakukan bedengan seperti ini dan kita buatkan paritnya. Supaya apa? Tanah dasarnya supaya tidak padat ya. Jadi kita gembur-gemburkan dulu agar akar dari tanaman kangkung mudah menyerap nutrisi dan air, jadi tidak terhambat untuk pergerakan daripada akar kangkung tersebut. Penting ya ini ya, untuk digemburkan terlebih dahulu, lalu kita buat bedengan seperti itu. Oke guys, ini sudah kita buat bedengannya ya, bedengan kedua. Jadi bedengan yang ini baru saya buat ya, ini yang sudah 4 hari yang lalu. Jangan lupa ya, ada parit di kedua sisinya, harus ada parit. Jadi ini sekitar 1 meter lebih ya, lebih lebar daripada yang sebelah sini. Ini 1 meter, ini 1 meter lebih. Jadi ini muat 4 lubang, 1 2 3 4 untuk 1 meternya. Di sini mungkin sekitar 5 lubang. Nanti kita lubangi lagi untuk daerah bedengan yang kedua. Oke guys, untuk bedengan kedua ini saya melubanginya pakai tongkat ini aja. Jadi sini ya, saya buat garis sekitar ini ya. Jadi ini 1 lubang, jaraknya juga sejengkal ya, 2 3 4 5. Jadi ada 1 2 3, ini yang keempat dan ini yang kelima. Jadi bisa muat ada 5 lubang, 1 2 3 4 5. Ingat guys, ini harus gembur ya tanahnya ya. Nanti kita isi semuanya, kita lubangin dulu semuanya, lalu kita isi dengan bibit yang sudah kita siapkan.
Oke guys, untuk satu lubang ini kita tanam sekitar nih, ini ya bibitnya ya. Kita tanam sekitar 6 sampai 7 biji. Ya, kita tanam dulu 1 2 3 4 5 6. Dan di lubang setelahnya juga ya sama ya, 6. 1 2 3 4 5 6. Jadi mau 6 atau 7 terserah. Yang penting lahannya mencukupi ya. Sampai semuanya ini akan kita lubangin. Akan kita isi lubang dengan bibit. Oke guys, sudah kita masukkan bibitnya. Sekarang saatnya kita menaburi pupuk NPK. Jadi pupuk NPK-nya agak basah ya, agak lembab. Dia bulat-bulat, warna pink begini. Jadi kita taburin saja dulu. Setelah itu disiram. Taburin seperti ini aja ya guys. Tidak usah banyak-banyak. Secukupnya saja. Setelah ditanami bibit, langsung kita kasih pupuk NPK. Jadi menurut teori saya, pupuk NPK ini lama ya dia terurai di tanah, jadi keburu dia tumbuh nanti masih ada pupuknya, jadi nggak masalah, tidak perlu dikocor, cukup ditaburin saja. Insya Allah akan tumbuh dengan baik. Ya, ini kita belum tutup guys. Ya, sudah kita taburin. Yang belum terkena usahakan merata ya, tapi tidak perlu banyak-banyak. Oke, cukup. Sekarang kita siram bedengan ini. Oke guys, ini sudah kita siram ya. 2 bedengan, mohon maaf tidak terlalu rapi ya. Jadi ini sudah kita siram. Pengaruh juga cuaca sudah semakin gelap, jadi saatnya kita pulang ke base camp. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa ya teman-teman, untuk kangkung ketersediaan air harus selalu banyak. Jadi bedengan kangkung ini perlu untuk disiram setiap hari, 2 kali sehari. Jika cuaca hujan cukup sehari sekali. Jika hujan terus menerus tidak usah disiram. Jadi jika kering harus 2 hari sekali, pagi dan sore. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi tips dan pengalaman saya untuk menanam tanaman kangkung. Jadi penting sekali ya, penanaman pertama, tahap pertama pada saat awal menanam kangkung itu sangat pengaruh ya bagaimana nanti hasil dari panen. Jadi disarankan buat teman-teman untuk membuat bedengan sebagus mungkin dan sebaik mungkin, diberi pupuk yang membuat nutrisi baik untuk kangkung, itu sangat penting.
Jadi terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa buat teman-teman semuanya untuk klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, serta saya membutuhkan masukan, kritik, dan saran di dalam kolom komentar. Jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa juga ditanyakan di dalam kolom komentar. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.